Kabar duka kembali menyelimuti Angkatan Udara Ukraina. Sebuah jet tempur F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat dilaporkan jatuh setelah terkena serangan. Tragedi ini bukan hanya soal hilangnya pesawat canggih, tapi juga nyawa seorang pilot muda yang turut melayang dalam insiden tersebut. Peristiwa ini menjadi kehilangan besar bagi Ukraina dan di saat yang sama menjadi berita yang tentu disambut hangat oleh pihak Rusia. Menurut laporan dari beberapa sumber, jet tempur tersebut diawaki oleh Pavlo Ivanov, seorang pilot berusia 26 tahun yang tengah menjalankan misi militer di wilayah Ukraina. Meski tak dijelaskan secara rinci mengenai detail operasinya, dugaan kuat menyebutkan bahwa Ivanov ditugaskan untuk mendukung pergerakan pasukan darat atau menghadang ancaman dari udara. Menariknya, Rusia mengklaim bahwa pesawat tersebut sedang terlibat dalam operasi militer di wilayah Sumy Oblast sebelum akhirnya ditembak jatuh. Namun yang cukup mengejutkan adalah sikap Ukraina yang tidak serta-merta menunjuk Rusia sebagai pelaku penembakan F-16 itu. Dalam pernyataan resminya, pihak Angkatan Udara Ukraina menyampaikan penghormatan dan rasa duka kepada keluarga Ivanov. Mereka menegaskan bahwa sang pilot gugur dalam tugas saat berjuang mempertahankan tanah air dari invasi musuh. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Ivanov menjalankan misi dalam situasi yang sangat menantang, bergerak ke berbagai titik, memberikan perlindungan dari serangan udara, dan melancarkan serangan terhadap posisi lawan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga merespon kejadian ini dengan meminta laporan lengkap dari jajaran militer. Ia menyatakan bahwa pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan jatuhnya jet tempur tersebut. Yang mengejutkan, penyelidikan awal dari pihak Ukraina justru mengarah pada kemungkinan bahwa jet itu ditembak oleh pesawat sekutu, sebuah insiden salah tembak yang tragis. Sementara itu, beberapa media Rusia melaporkan versi yang berbeda. Mereka menyebut bahwa F-16 Ukraina berhasil dijatuhkan oleh sistem pertahanan udara S-400, rudal permukaan ke udara milik militer Rusia. Klaim ini tentu saja bertentangan dengan spekulasi dari pihak Ukraina sendiri. Maka muncul satu pertanyaan penting. Siapa sebenarnya yang berkata jujur dalam tragedi ini? Hingga saat ini belum ada satupun pihak yang bisa memverifikasi secara akurat pernyataan dari Ukraina maupun Rusia terkait insiden jatuhnya F-16. Yang jelas, ini bukan pertama kalinya Ukraina membantah keterlibatan Rusia dalam insiden serupa. Contohnya, pada Agustus tahun lalu, sebuah F-16 yang diterbangkan oleh pilot bernama Oleksiy Maz jatuh secara tragis. Dalam pernyataan resminya, otoritas Ukraina menyebut insiden itu disebabkan oleh miskomunikasi antar unit pertahanan udara mereka, terutama yang berkaitan dengan sistem rudal Patriot. Tapi berbeda dengan versi Rusia, Moskow menyatakan bahwa pesawat itu sebenarnya dihantam saat mencoba menghadang serangan udara mereka. Kejadian serupa kembali terjadi pada bulan Desember. Kala itu, militer Rusia mengklaim telah menembak jatuh satu lagi F-16 Ukraina di kawasan Zaporizhia. Namun menariknya tidak ada tanggapan atau pengakuan resmi dari pihak Ukraina terkait insiden tersebut. Hal ini memunculkan dugaan. Mungkinkah Ukraina sengaja menutupi kenyataan pahit ini demi menjaga reputasi alutsista buatan Amerika Serikat yang mereka andalkan? Meski berbagai insiden terus terjadi, tak bisa dimungkiri bahwa F-16 telah memegang peran krusial dalam perang yang sedang berlangsung antara Ukraina dan Rusia. Jet tempur ini merupakan salah satu ujung tombak bantuan militer dari negara-negara barat kepada Ukraina. Bahkan, menurut Jenderal Christopher J. Cavoli, komandan tertinggi pasukan Amerika Serikat di Eropa, pilot Ukraina setiap hari mengoperasikan F-16 dalam berbagai misi militer. Hal ini menunjukkan betapa strategisnya peran pesawat ini dalam menghadapi serangan Rusia. Lebih jauh, Cavoli juga memaparkan bahwa F-16 telah digunakan secara aktif untuk menangkis berbagai ancaman rudal jelajah. Selain itu, jet ini juga digunakan dalam operasi serangan langsung, terutama di wilayah timur Ukraina. Kesaksian dari seorang pilot Ukraina pun semakin memperkuat pernyataan tersebut.
Ia mengungkapkan bahwa lebih dari 80% rudal yang dilepaskan dari F-16 berhasil menghantam target di wilayah Rusia. Berkat kemampuan itu, Ukraina mengklaim telah berhasil menghancurkan drone Shahid dan rudal jelajah milik Rusia yang diluncurkan dari berbagai arah, baik dari udara, laut, maupun darat. Masuknya F-16 Fighting Falcon ke jajaran kekuatan udara Ukraina tak lepas dari restu yang diberikan oleh Amerika Serikat pada tahun 2023. Setelah lampu hijau diberikan, Belanda dan Denmark segera bergerak cepat, mengirimkan pesawat-pesawat tersebut mulai musim panas lalu. Kedua negara itu berkomitmen untuk menyuplai puluhan unit secara bertahap. Sementara itu, Norwegia turut berpartisipasi dengan menghibahkan 6 unit F-16. Tak berhenti di sana, Presiden Volodymyr Zelensky pada bulan lalu mengonfirmasi bahwa Kiev kembali menerima tambahan pesawat F-16. Meski ia tidak merinci jumlahnya ataupun asal negaranya, hal ini menandai bahwa aliran dukungan dari sekutu barat terus berlanjut. Belgia pun menyusul mengumumkan rencana pengiriman 30 unit F-16. Namun menurut pernyataan resmi pada Maret, pengiriman tersebut kemungkinan baru terrealisasi tahun depan. Dengan hadirnya jet-jet tempur dari berbagai penjuru Eropa, Ukraina kini punya senjata baru untuk memperkuat perlawanan mereka terhadap invasi Rusia. Pilot-pilot Ukraina menyatakan bahwa F-16 telah digunakan dalam misi kontra udara yang bersifat ofensif, termasuk operasi serangan darat yang rutin dilaksanakan di wilayah Rusia maupun di daerah pendudukan. Tak hanya dari sisi Ukraina, pernyataan serupa juga datang dari pihak Amerika Serikat. Menurut mereka, keberadaan F-16 turut membantu pasukan Ukraina merebut kembali sejumlah area penting di dekat perbatasan dan mendorong pasukan Kremlin mundur dari beberapa titik strategis. Meski memiliki potensi besar di medan tempur, kehadiran F-16 dalam armada Ukraina juga dihadapkan pada tantangan yang tak bisa dianggap remeh. Salah satunya adalah terbatasnya pengalaman pilot Ukraina dalam menerbangkan F-16 dalam kondisi pertempuran nyata. Proses adaptasi ini tentu memerlukan waktu dan pelatihan intensif. Di sisi lain, Rusia punya sistem pertahanan udara yang reputasinya cukup menakutkan. S-400, sistem ini dikenal sebagai salah satu yang paling mematikan di dunia dalam hal menjatuhkan target di udara. Dan klaim Rusia pun seolah menguatkan reputasi tersebut. Mereka menyatakan telah berhasil menjatuhkan 2 unit F-16 Ukraina masing-masing pada bulan Agustus tahun lalu dan yang terbaru pada April ini. Peran sistem pertahanan udara S-400 dalam menjaga langit Rusia termasuk wilayah-wilayah Ukraina yang kini berada di bawah kontrol Moskow tidak bisa dianggap remeh. Dalam berbagai pertempuran, sistem ini berulang kali menunjukkan efektivitasnya dalam menghadapi serangan udara, termasuk dari jet tempur lawan. Laporan dari media Rusia bahkan menyebut bahwa lebih dari 20 jet milik Ukraina telah berhasil ditembak jatuh oleh sistem ini. Jumlah itu menjadi gambaran jelas tentang kerugian besar yang harus ditanggung oleh Angkatan Udara Ukraina, sekaligus membuktikan bahwa S-400 bukan sekadar simbol kekuatan, tapi benar-benar bekerja efektif di medan perang. Diperkenalkan pada tahun 2007, S-400 atau S-400 adalah sistem rudal permukaan ke udara jarak menengah hingga jauh yang menjadi andalan utama Rusia. Ia dirancang untuk menghadapi berbagai jenis ancaman udara, dari pesawat tempur konvensional dan berteknologi siluman hingga rudal jelajah, balistik, bahkan senjata hypersonic. Dengan jangkauan hingga 400 km dan kemampuan menyerang target di ketinggian 30 km. Sistem ini mampu beroperasi secara akurat, bahkan di bawah tekanan serangan elektronik maupun fisik yang intens. Dalam pengoperasiannya, S-400 dapat meluncurkan rudal dengan jarak tembak maksimal untuk menargetkan objek yang terbang di ketinggian sekitar 1.000 meter. Rudal-rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak terbaru yang dirancang untuk memastikan penghancuran efektif terhadap target. Kapabilitas ini membuat S-400 menjadi semacam payung pertahanan yang melindungi wilayah udara Rusia dari berbagai bentuk serangan udara yang datang dari Ukraina.
Dengan kemampuan sekuat itu, tak heran bila bahkan jet tempur seperti F-16 pun kesulitan bertahan saat berhadapan dengan S-400. Meskipun F-16 dikenal sebagai pesawat tempur andalan buatan Amerika Serikat yang digunakan secara luas oleh banyak negara, sistem intersepsi milik Rusia terbukti mampu mendeteksinya dan menembaknya jatuh tanpa banyak kesulitan. Berbagai spekulasi muncul menyebutkan bahwa keunggulan S-400 terletak pada sistem deteksi dan penjejakannya yang berada di atas rata-rata. Namun, tidak semua pengamat militer sependapat. Memang benar bahwa F-16 bukan lagi pesawat generasi terbaru dari Amerika Serikat. Namun keberhasilannya bertahan selama puluhan tahun di banyak angkatan udara dunia bukan tanpa alasan. Biaya operasional yang relatif rendah dan fleksibilitasnya dalam berbagai peran membuat F-16 tetap jadi pilihan menarik. Namun bila jet ini bisa dijatuhkan oleh sistem seperti S-400 secara konsisten, pertanyaannya pun mulai muncul. Apakah era F-16 sudah mendekati akhir? Apakah negara-negara yang masih mengandalkan F-16 harus mulai berpikir untuk beralih ke platform tempur yang lebih mutakhir?